Di antara belasan ribu pulaunya, Indonesia itu ya bisa dibilang menyimpan sebuah teka-teki demografis yang sangat krusial. Nah, hari ini kita akan coba pecarkan teka-teki itu bareng-bareng dan melihat kenapa masa depan bangsa ini ada di persimpangan jalan yang begitu penting. Oke, kita mulai dari sebuah angka, 56,10%. Coba deh perhatikan angka ini baik-baik, tanpa konteks kelihatannya kayak angka biasa aja kan? Tapi percayalah, ini adalah kunci untuk memahami seluruh cerita kita hari ini. Dan inilah artinya, lebih dari separuh total penduduk Indonesia ternyata tinggal di satu pulau saja. Biar kebayang nih, ini tuh ibaratnya kayak kita memandatkan lebih dari separuh penduduk Amerika Serikat ke satu negara bagian aja, misalnya Texas. Skalanya tuh benar-benar masif. Nah, fenomena inilah yang sering disebut sebagai paradoks Jawa. Coba bayangkan, pulau ini luasnya cuma sekitar 7% dari total daratan Indonesia, tapi jadi rumah bagi lebih dari 56% penduduknya. Ini adalah sebuah ketidakseimbangan yang ekstrim, dan inilah yang jadi tantangan inti bagi negara ini. Oke, sekarang ayo kita selami ini lebih dalam lagi ya. Kita masuk ke bagian pertama, ketidakseimbangan besar. Dari grafik donat ini, kita bisa lihat betapa dominannya Jawa. Lihat saja potongan yang super besar itu. Posisi kedua, Sumatera. Jaraknya jauh banget, cuma di angka 21,7%. Pulau-pulau besar lainnya, wah bahkan nggak ada yang mendekati sama sekali. Tabel ini nunjukin angka pastinya. Coba perhatikan, lebih dari 151 juta orang tinggal di Jawa. Sementara itu, pulau sebesar Sumatera aja penduduknya nggak sampai 60 juta. Angka-angka ini tuh bukan sekedar statistik loh. Mereka inilah fondasi yang membentuk ekonomi, politik, bahkan lingkungan di seluruh Indonesia. Tapi ceritanya nggak berhenti di mana orang tinggal, tapi juga soal siapa mereka. Oke, mari kita beralih ke bagian kedua, bangsa kaum muda. Nah, yang paling menonjol di sini adalah kalau kita gabungkan Gen Z dan milenial. Bersama-sama, mereka ini membentuk lebih dari separuh populasi Indonesia. Merekalah bisa dibilang tokoh utama dalam kisah pembangunan Indonesia di masa depan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak mudanya yang banyak, tapi ini tentang potensi mereka untuk menjadi mesin penggerak ekonomi negara di masa yang akan datang. Potensi yang luar biasa besar ini ternyata punya istilah ekonominya sendiri, dan ini membawa kita ke bagian ketiga, tambang emas demografis. Coba deh lihat pertumbuhan yang dramatis ini. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, proporsi penduduk usia kerja, yaitu antara 15-64 tahun, melonjak dari yang tadinya cuma sekitar 53% menjadi lebih dari 70%. Ini adalah sebuah pergeseran yang sangat-sangat besar. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Anggap saja, ini seperti jendela peluang ekonomi yang langka, yang hanya terbuka ketika jumlah penduduk usia kerja jauh melebihi jumlah tanggungannya. Dan saat ini, Indonesia sedang berada tepat di tengah-tengah jendela peluang itu. Tapi, yang namanya jendela peluang, pasti suatu saat akan tertutup. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir yang paling mendesak, perlombaan melawan waktu. Disinilah kita melihat ada dua cerita yang seolah-olah saling bersaing. Di satu sisi, ada peluang emas dari bonus demografi. Tapi di sisi lain, ada tantangan yang tidak bisa dihindari, yaitu populasi yang menua. Dan keduanya ini terjadi secara bersamaan. Garis waktu ini menunjukkan betapa cepatnya tantangan itu mendekat. Hanya dalam satu dekade, proporsi lansia melonjak dari di bawah 8% menjadi hampir 10%. Angka 10% ini adalah ambang batas yang secara resmi mendefinisikan suatu negara sebagai populasi menua. Oh, dan ada satu lapisan menarik lagi di sini, rasio jenis kelamin. Secara keseluruhan, jumlah pria memang sedikit lebih banyak. Tapi coba lihat apa yang terjadi seiring bertambahnya usia. Di kelompok 75 tahun ke atas, ternyata hanya ada 79 pria untuk setiap 100 wanita. Artinya populasi lansia di masa depan akan lebih banyak didominasi oleh wanita, yang tentu saja membawa implikasi sosial dan ekonominya sendiri. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kesimpulan. Kesempatan emas untuk memanfaatkan bonus demografi ini tidak akan berlangsung selamanya. Waktu terus berjalan dan jendela kesempatan itu semakin menyempit. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan kaum muda sebagai aset terbesarnya, mampukah Indonesia memanfaatkan tambang emas demografisnya ini sebelum waktunya benar-benar habis? Masa depan bangsa ini mungkin sangat bergantung pada jawabannya.